Kau yang buat nih kan? Ya Pak. Yang mana lagi yang di bawah itu? Polisi melakukan penggeledahan terhadap seorang pria pengedar narkotika di Jalan Perniagaan, Bangkorokan Hilir. Dari rumah pengedar ini, polisi menemukan sabu seberat 40 gram, 57 butir pil ekstasi, dan 220 butir pil Happy Five yang disimpan di dalam lemari pakaian. Dari penggeledahan inilah, polisi melakukan pengembangan dan menangkap seorang pria bandar narkoba. Pelaku menjalani bisnis ini sejak tahun 2023 hingga 2025 dan sudah 5 kali melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan skala besar. Pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil kejahatan narkotika. Polisi menyita uang tunai sebesar 11,34 miliar rupiah, 3 bidang tanah seluas 6 hektar, 1 unit kapal, 3 unit ruko, surat berharga dengan nilai sebesar 4 miliar rupiah, dengan total 15 miliar rupiah. Sekali transfer itu bisa sampai 2,2 miliar. Itu kami kembangkan terus. Akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa uang itu adalah uang hasil kejahatan narkotika. Tersangka terancam hukuman minimal 10 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal melaporkan. Pemirsa, polisi tetapkan 4 tersangka kasus penculikan balita berusia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Telah terjadi penculikan. Polda Sulawesi Selatan mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang lintas provinsi dalam kasus penculikan balita 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani menyebut anggotanya membawa pulang korban kembali ke pelukan kedua orang tuanya. Jajarannya pun telah menangkap 4 pelaku dari 3 provinsi berbeda. Mereka terdiri dari 3 perempuan dan 1 pria. Pelaku mengaku sudah 10 kali menjual anak dan bayi via media sosial, untuk kemudian dijual kembali oleh pelaku lainnya dengan bayaran tertinggi mencapai 80 juta rupiah. Jawa Tengah dan NH mengaku telah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Kemudian AS dan MA mengaku membeli korban dari NH sebesar 30 juta dan menjual kembali kepada kelompok salah satu suku di Jambi seharga 80 juta. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Saat dilakukan pemeriksaan kesehatan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada korban. Polda Sulawesi Selatan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Makassar menyiapkan pendampingan medis dan psikologis pada korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. 4 pelaku penculik balita di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk di 3 lokasi berbeda. Para pelaku terhubung melalui grup di media sosial. Para penculik balita perempuan di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk di sejumlah lokasi berbeda. Pelaku pertama, Sri Yuliana, ditangkap di Makassar pada 4 November 2025. Itu anak-anak kau jual di mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Berapa kau jualkan? Usai membekuk Sri, polisi bergerak ke Sukoharjo, Jawa Tengah dan menangkap Nadia Hutri pada 6 November 2025. Makassar, dari Makassar. Dari Sukoharjo, polisi bergerak ke Jambi dan menangkap pelaku ketiga dan keempat, Meriana dan Adit Saputra. Para pelaku beraksi dengan menerapkan sejumlah modus. Jangan di tangan-tangan kami,
Pelaku penculikan mengaku korban merupakan anaknya dan menawarkan adopsi secara ilegal karena kebutuhan ekonomi. Kemudian pelaku menawarkan anak korban penculikan melalui akun media sosial TikTok, Facebook, hingga WhatsApp. Setelah mendapatkan penawaran, korban dari Makassar dibawa ke Jakarta sebelum akhirnya mendarat di Jambi. Korban dijual secara berantai. Pelaku penculikan menjual korban seharga 3 juta rupiah, kemudian dijual lagi seharga 15 juta rupiah ke pasangan suami istri, dan terakhir dijual ke wilayah suku anak dalam Jambi dengan harga 80 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap korban sindikat penculikan dan penjualan bayi lintas provinsi sudah berjumlah 9 bayi dan 1 anak-anak. Nah, jadi cara berhubungannya di sosmed, sebenarnya ada beberapa grup di Facebook yang khusus membahas tentang seperti ini. Jadi bahasanya adopsi. Oh, gitu. Nah, ada grupnya di sana, dan di sana juga kadang-kadang ada orang yang mencari anak, apakah mungkin buat orang lain atau buat diri sendiri. Kini polisi tengah menelusuri admin grup media sosial Facebook tempat para pelaku penculikan saling terhubung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai penertiban pedagang di Pasar Cianjur, Jawa Barat. Para pedagang yang menolak ditertibkan melawan petugas. Aksi saling dorong terjadi antara puluhan pedagang pasar dengan petugas Pol PP area Bomero City, Kelurahan Solok Pandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa pagi. Aksi ini dipicu lantaran puluhan pedagang tetap bertahan berjualan di lokasi, meskipun sudah diperingatkan tentang larangan oleh pemerintah. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Cianjur sudah melayangkan surat peringatan pertama hingga surat peringatan ketiga. Dan akhirnya petugas menindak tegas para pedagang pasar yang masih membandel. Penertiban akhirnya berhasil dilakukan dengan kondusif. Kemudian juga hari ini puncaknya membereskan sisa-sisa dari para pedagang yang tetap kekeh ingin bertahan di sini. Ya, sekemampuan kita tertibkan, dan alhamdulillah kita barusan kontrol semua dari atas bawah steril, tidak ada pedagang. Mudah-mudahan ini terus berkesinambungan, doanya. Sementara, untuk menjaga tidak kembalinya para pedagang ke lokasi tersebut, petugas akan terus melakukan patroli di sekitar lokasi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.